Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Teguran keras Ki Juru Mertani pada Panembahan Senopati. Dikutip dari sketsindonewscom 4 Februari 2017. Panembahan Senopati adalah sosok yang pandai menyerap energi kekuasaan dan kekuatan alam semesta demi membangun kerajaan Mataram. Mulai dari membina hubungan dengan penguasa Kedu dan Begelan di sisi barat Mataram, termasuk membangun kesatrian yang berhasil memiliki 1000 tentara pilih tanding dalam olah perang. Melihat gelagat egoisme Panembahan Senopati yang berlebihan ini, Ki Juru Mertani menegur dan memberikan nasihat. Ada 3 kesalahan yang kamu buat, Nger. Kamu memusuhi Raja Pajang, Kanjeng Sultan yang tak lain adalah orang tua dan gurumu. Saya malu karena kita yang ada di Kerajaan Mataram sepertinya tidak tahu membalas budi baiknya. Bukankah kita telah diberi tanah dan wilayah untuk kita tempati dan kita bangun ini? Saya minta, Nger, sekarang mintalah kepada Allah dengan teguh agar nanti bila Kanjeng Sultan sudah wafat, kamu bisa menggantikan keratonnya. Tapi sekarang jangan sekali-kali memusuhi beliau, justru sebaliknya, balaslah kebaikannya agar batinnya rela nanti kamu yang menggantikan kedudukannya sebagai raja. Wejang Ki Juru Mertani. Panembahan Senopati kemudian memenuhi petunjuk Ki Juru Mertani. Ia kemudian berangkat ke Lipura, sekarang Parangkusumo, Kretek Bantul, Yogyakarta, untuk bertapa. Di sebuah tempat sepi, dia melihat sebuah batu hitam mengkilat yang cocok untuk dipakai meditasi. Batu indah ini dikenal sebagai Selo Gilang. Dan di batu ini pula Panembahan mendapatkan wahyu keprabon, yaitu sebuah wisik gaib yang jelas dan terang berbunyi, kamu akan menjadi Raja Mataram sejati, mengalahkan Pajang dan kerajaan-kerajaan lain. Begitu pula dengan cucu-cucumu, tetapi cicitmu kelak juga akan menjadi akhir kerajaan Mataram. Selesai bertapa, Panembahan Senopati menghadap Ki Juru Mertani dan Ki Juru mengatakan bahwa pekerjaan besar baru dimulai sekarang. Pekerjaan besar yang dimaksud Ki Juru adalah mencari dukungan kekuatan Adikodrati dari alam gaib. Panembahan Senopati diminta kembali pergi ke pantai Segoro Kidul, Laut Selatan, dan Ki Juru sendiri pergi ke Gunung Merapi. Di mata seorang Ki Juru yang waskito ini, 2 tempat ini dikuasai oleh sosok penguasa di alamnya masing-masing. Penguasa samudra yaitu Kanjeng Ratu Kidul, dan penguasa gunung berapi yaitu Kyai Sapu Jagat. Dan kadang juga muncul sosok bernama Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Selain itu masih ada 2 penguasa gaib lagi yang perlu untuk diminta bantuan agar kerajaan Mataram ini bisa kuat, yaitu Kanjeng Sunan Lawu di timur kerajaan dan Sang Hyang Pramoni, dan di barat yang menguasai hutan Krendawahana. Sejak dulu pantai Parangkusumo cukup dikenal kalangan mistikus. Pantai yang terletak di sebelah barat pantai Parangtritis yang kini ditandai dengan bangunan Cepuri ini konon merupakan titik di mana pintu gerbang kerajaan gaib Segoro Kidul berada. Bila Anda melakukan meditasi di pinggir pantai menghadap ke laut, maka di kejauhan akan tampak pintu gerbang kerajaan Segoro Kidul terbuat bahan berwarna emas dengan tinggi menjulang puluhan meter dari laut.
Jadi bentangan pantai dari barat ke timur adalah alun-alun kerajaan Segoro Kidul tersebut. Sebuah penampakan yang indah yang bisa dinikmati oleh para pejalan spiritual. Tiba di Pantai Parangkusumo, Panembahan Senopati segera berjalan di bebatuan karang di pantai. Di sebuah batu kecil dan menonjol, dia duduk dan melakukan meditasi, menyatukan semua panca indera ke satu titik dan menata batin untuk berdoa agar Tuhan semesta alam berkenan memberikan bantuan. Tuhan tentu saja punya puluhan, ratusan, jutaan, miliaran cara untuk membantu orang yang ingin ditolongnya. Salah satu cara itu adalah mengutus Kanjeng Ratu Kidul untuk menemui Panembahan Senopati. Sebagaimana hukum alam yang berlaku, bantuan dan pertolongan Tuhan ini pastilah ada kisah dan cerita uniknya. Datangnya Sunan Kalijogo yang mengijazahkan pusaka Kyai Tunggul Wulung untuk dimiliki Raja-Raja Mataram secara turun-temurun. Sunan Kalijogo akhirnya berpesan kepada Panembahan Senopati jangan terlalu mengandalkan kesaktiannya. Jangan lupa berdoa dan ikhlas menyerahkan hasil usahanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Bala bantuan pasukan gaib Kanjeng Ratu Kidul itu dalam sejarah benar-benar terbukti. Suatu ketika kerajaan Pajang berkekuatan 10.000 orang yang dipimpin langsung Kanjeng Sultan Hadiwijaya menggempur kerajaan Mataram berkekuatan 1.000 orang dipimpin Panembahan Senopati. Di wilayah Prambanan, kedua pasukan ini bertemu dan terjadilah peperangan yang berat sebelah. Menyadari kekuatan pasukan Mataram yang kecil, Juru Mertani mendapat wisik agar menabuh bende Ki Bijak. Bende ini peninggalan Ki Ageng Selo. Bende ini pun ada sejarahnya. Konon sewaktu menanggap wayang dengan dalang Ki Bajak, Ki Ageng Selo jatuh hati pada istri sang dalang. Ki Ageng kemudian membunuh Ki Bijak dan mengambil istri serta gamelan termasuk bende. Menurut Sunan Kalijogo, bende itu nanti akan menjadi pusaka Keraton Mataram. Bila bende itu dibunyikan, maka bunyinya menggelegar memenuhi angkasa dan penabuh akan menang perang. Suara bende yang ditabuh menggelegar ini pula yang kemudian terdengar oleh Kanjeng Ratu Kidul. Itu tanda bahwa Mataram butuh bantuan, sehingga Kanjeng Ratu beserta puluhan ribu bala bantuannya datang menyerang pasukan Pajang. Sementara penguasa Gunung Merapi yaitu Kyai Sapu Jagat membuka kunci kawah gunung tersebut. Gunung Merapi meletus di tengah kegelapan, hujan lebat, banjir dan gempa bumi. Bala bantuan gaib yang berpadu dengan kekuatan alam yang hebat itulah yang membuat pasukan Pajang berkekuatan lebih besar itu morat-marit. Sultan Hadiwijaya, sosok yang sakti mandraguna yang mudanya disebut Joko Tingkir dan punya guru sakti yaitu Ki Ageng Selo ini pun harus terjatuh dari gajah tunggangannya dan harus melarikan diri dalam keadaan terluka yang parah. Panembahan Senopati terus mengejar dengan 40 orang pasukan khususnya hingga masuk ke wilayah Pajang. Tahu kekuatan Panembahan yang tidak seberapa itu, pasukan Pajang yang dipimpin Benowo, anak Sultan Hadiwijaya, segera siap melakukan penghadangan dan penumpasan. Namun, Pangeran Benowo diwejang sang ayah agar tidak membunuh Panembahan Senopati. Jangan berani terhadap kakangmu, Panembahan Senopati, karena kalau aku sudah wafat, maka kakangmu itu yang menjadi penggantiku. Rukun dan berbaktilah padanya, ujar Sultan Hadiwijaya yang kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1587 atau 3 tahun setelah ayah Panembahan Senopati, Ki Ageng Pemanahan wafat. Memang sudah menjadi takdir bahwa Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun itu. Namun
Konon salah satu lantaran sebabnya adalah berikut ini. Ki Jurutaman, seorang raja jin abdi Panembahan Senopati, menawarkan jasa untuk membunuh Sultan Hadiwijaya. Mendengar tawaran itu, Panembahan Senopati berkata, "Saya tidak punya niat seperti itu. Tapi jika engkau ingin membunuhnya, maka terserah. Dan saya tidak memberi perintah padamu, tapi juga tidak melarangmu," jawabnya. Tahu dan tanggap Sasmita Narendra apa yang diinginkan sang Panembahan. Raja Jin Ki Jurutaman segera melakukan aksi membunuh Sultan Hadiwijaya dengan kesaktiannya. Jenazahnya dimakamkan oleh masyarakat di makam Kota Gede yang berjajar dengan makam Nyai Ageng Enis, Ibu Ki Ageng Pemanahan, dan Pangeran Jayaprana, leluhur raja-raja Surakarta dan Yogyakarta. Demikian teguran keras Ki Jurumertani untuk Panembahan Senopati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.